Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Mikael Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang praktikum PPMPL kita yang ketiga, minggu ketiga, yang di mana sini ada dua tas, yang di mana tas pertama itu kita diminta untuk membuat satu program untuk menerima satu parameter X. Nanti nilai X-nya itu dari antara 1 sampai 20. Nanti ini kalau tas satu itu gunanya untuk membuat case untuk mengambil bilangan acak dari rentang 1 sampai 20. Terus pada tas yang kedua ini nanti kita kan disuruh membuat di situ nanti ada tabel frekuensi dari 1 sampai 20. Itu nanti ada 50 kali operasi sistem. Nanti situ dibuatlah berapa kali kayak itu muncul dalam 50 kali percobaan. Nah, nanti di sini kita disuruh untuk membuat sebuah program untuk memilih 10 test case secara acak, nanti menggunakan distribusi operasional. Artinya peluang setiap angka itu nanti berdasarkan tabel yang udah ada tadi. Jadi saya jelaskan untuk kode yang pertama. Nah, di tak satu ini yang pertama itu ada import random yang dimana ini gunanya agar nanti eh, angka yang kita masukkan itu random dia. Nah, jadi yang selanjutnya sini ada definisi target program yang dimana ini gunanya untuk menerima parameter integer dari 1 sampai 20 atau nol lebih kecil x atau 0 lebih kecil x lebih besar daripada nol lebih kecil sama dengan 20. Berarti di antaranya mulai 1 sampai 20. Nah, lalu inilah batasannya kalau misalnya x-nya itu lebih kecil daripada nol atau sama dengan 0 dia nggak valid atau lebih besar daripada 20 dia nggak valid. Lalu yang selanjutnya sini if x lebih kecil sama dengan 5. Sini nanti dikategorikan rendah. Maksudnya itu nanti mulai nilai 1 sampai 5 itu rendah. 1 sampai 15 itu adalah kategorinya sedang. Lalu sini untuk yang lebih besar daripada 15 nanti dia atau 16 sampai 20 nanti dia kategorinya tinggi. Nah, selalu sini ada eh, generate random test case yang nah ini nanti gunanya untuk menghasilkan test case secara acak menggunakan distribusi uniform tadi. Lalu sini nanti akan memprint generating random test case, memprint ini. Nah, lalu sini juga ada definisi run random testing ini nanti yang menjalankan proses random testingnya. Lalu sini dia membuat 10 test case. Lalu dia sini nanti akan menjalankan step test case yang ada pada program itu tadi. Lalu pada sini nanti dia akan memprint semua hasil dari eh, apa namanya dari step test case tadi. Lalu sini juga nanti ada menghitung frekuensinya tadi. Kalau misalnya yang lebih kecil sama dengan mulai 1 sampai 5 itu saya low count, medium count itu 1 sampai 15, 6 sampai 15. Lalu yang high count itu mulai 16 sampai 20. Dia ganti memperan ini rendah 1 sampai 5, sedang 6 sampai 15, tinggi 16 sampai 20. Oke, selanjutnya sini ada demonstrate uniform distribution. Nanti gunanya untuk mendemonstrasi distribusi uniform dengan sampel yang lebih besar. Nah, ini dia. Nanti sini dia akan membuat 100 test case menunjukkan distribusi uniformnya. Lalu dia akan menghitung frekuensi tiap nilainya. Nah, ini nanti. Lalu sini ada fungsi main yang dimana ini adalah enggak, if name sama dengan main. Nah, ini nanti untuk menjalankan random testing itu lalu demonstrasi distribusi uniformnya tadi. Kalau kita lihat untuk bagian outputnya, di sini ada random testing uniform distribution. Nah, sini dia menghasilkan 10 test case dengan distribusi uniform nilai 1 sampai 20. Itu nanti dari di print di atas tadi. Lalu sini ada test case yang dihasilkan. Ini 4, 5, 11, 12, 7, 7, 9, 15, 18, 4. Nah, itu untuk kategorinya udah ada di sini. Sama kayak tadi tuh. Kalau misalnya ini 4 kategorinya rendah, 5 rendah, 11 sedang, 12 sedang, yang tinggi itu 18. Nah, sini ada juga untuk statistik distribusinya. Total test case-nya itu ada 10, nilai minimumnya 4, nilai maksimumnya 18, nilai rata-ratanya 9,20. Nah, kalau misalnya kita run lagi, ini akan berubah karena dia random. Nah, jadi secara keseluruhan tas satu ini adalah dengan fungsi demonstrate input ini, dia adalah menunjukkan bagaimana sistem perangkat lunak dapat diuji menggunakan pendekatan black box testing. Nah, input diuji dengan variasi, proses validasi dan hasilnya
Nanti outputnya juga dicek kesesuaiannya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa black box testing itu mampu mengevaluasi kebenaran fungsi dari suatu sistem yang nantinya untuk menemukan suatu kesalahan, eh, untuk menemukan suatu kesalahan fungsional serta memastikan bahwa sistem yang kita buat itu sudah sesuai dan sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu kita lanjut ke task yang kedua ini, langsung saya jelaskan untuk code-nya. Nah, ini import random sama juga supaya inputannya random. Nah, sini ada fungsi create wake poll yang dimana fungsi ini membuat sekumpulan nilai dari frekuensi operasional yang sudah ditentukan tadi. Nah, nilai-nilai ini masukkan ke dalam daftar ini sesuai dengan baud frekuensi misalnya 1, frekuensinya itu 10. Maka nanti angka 1 akan muncul 10 kali dalam pollnya. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang black box testing itu, nah, kita tidak peduli bagaimana sih nilai itu dimasukkan, tetapi kita menguji apakah benar-benar bersih jumlah yang sesuai dengan yang tadi itu, yang di tabel. Lalu ini juga ada fungsi generate test case, ya. Nah, fungsi ini gunanya untuk menghasilkan sekumpulan test case yang acak dan berbobot dari fungsi sebelumnya. Nah, inputan itu berupa test case yang kita inginkan nanti. Nah, kalau misalnya dalam black box testing itu kita fokus pada apakah jumlah test case yang dihasilkan itu sesuai dengan permintaan yaitu 10. Nah, serta apakah nilai yang muncul itu antara rentang 1 sampai 20 sesuai definisi operasionalnya tadi. Terus ini juga ada analis result yang dimana gunanya untuk menganalisis hasil test case yang sudah dihasilkan. Ini. Nah, nanti analisis dilakukan dengan menghitung beberapa kali setiap nilai muncul lalu dibandingkan dengan probabilitas yang ada pada tabel tadi. Lalu sini ada show probability table yang dimana ini untuk menampilkan tabel lengkap probabilitasnya tadi untuk setiap nilai 1 sampai 20 tadi yang ada di soal kita. Ada fungsi demonstrans yang ini, yang dimana ini untuk mendemonstrasikan variasi hasil dari beberapa percobaan random kita tadi. Nah, setiap kali dijalankan, nanti fungsi ini akan menghasilkan test case baru berdasarkan distribusi yang baru juga. Nah, dari sudut pandang black box testing, kita bisa melihat kalau misalnya outputnya itu akan berbeda, sama juga kayak test case yang pertama tadi, eh, outputnya juga akan berbeda karena dia random. Meskipun jumlah test case-nya dan distribusinya itu sama tetap. Nah, jadi hal ini memperhatikan sifat acak atau random yang memang diharapkan dari fungsi ini. Nah, fungsi main atau fungsi utama yang ini mengatur alur programnya, mulai dari menampilkan tabelnya nanti yang ini, yang di bawah ini udah ada outputnya nampak. Nah, kemudian menghasilkan test case utama, menghasilkan hasilnya. Nah, ketika program ini dijalankan, maka dia akan menampilkan tabel distribusi hasil test case, acak, serta analisis sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, eh, kita lihat sini untuk bagian outputnya. Nah, ketika program ini dijalankan, pertama akan muncul tabel tabel personal distribusi yang ini. Nah, yang menunjukkan bobotnya tadi ini sesuai dengan tabel yang ada pada soal. Angka 1 itu muncul 10 kali atau probabilitasnya 20%, lalu begitu seterusnya ke bawah. Nah, setelah itu nanti fungsi main menghasilkan sekumpulan test case, acak misalnya 10 angka, yang ini. Nah, kemudian dianalisis pakai analisis result tadi, menghitung berapa sering angka tiap angka muncul. Dan nanti dia akan membandingkan dengan probabilitas arbor dari distribusi aslinya. Nih. Nah, nilai 1 ini kan sebenarnya munculnya itu di sini dia ada 1 kali, artinya 10%. Padahal expected-nya itu adalah 20%. Jadi dia membandingkan nilai yang ada pada tabel dengan yang terjadi di test case-nya pada satu pada satu kali run gitulah istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya setelah itu nanti hasil, hasil analisis ini bisanya menunjukkan kalau misalnya distribusi pada sampel tidak persis dengan probabilitas yang ada pada tabel tadi. Nah, tetapi dia mendekati tergantung jumlah test case-nya juga.
Nah, lalu nanti pada demo run study dia akan menghasilkan tampilan sesuai setiap run yang berbeda-beda karena pengambilan angka dilakukan secara acak. Nah, namun pola distribusi akan tetap mengikuti bobot frekuensi yang sudah ditentukan, yaitu antara sampai 20, antara 1 sampai 20. Nah, ini adalah hasil demonya. Di sini ada 3 kali demo. eh ini untuk yang mainnya. Nah, ini bisa kita tengok. Ini beda-beda semua untuk hasil demonya. Nah, untuk test case yang kedua, jadi kesimpulan dari test case kedua ini bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan pengujian black box testing dapat kita simpulkan kalau misalnya program ini bisa menghasilkan test case yang acak sesuai dengan distribusi yang diberikan atau bobotnya tadi. Nah, jadi tabel itu tadi gunanya untuk memberikan gambaran ekspektasi distribusi, sedangkan analisis hasil menunjukkan nilai-nilai yang muncul mendekati distribusi harapannya. Meskipun ada variasi karena sifat acaknya tadi atau ini. Nah, dia menunjukkan kalau misalnya implementasi random testing itu dengan weighted distribution itu berhasil dengan baik. Nah, jadi black box testing ini dapat digunakan untuk memverifikasi kesesuaian input dan output tanpa harus melihat detail kode yang ada di internalnya. Jadi mungkin sekian persentase saya untuk praktikum pada minggu yang ketiga ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.